Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, Pokja Tarumajaya Bekasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD yang diampu oleh Ibu Rusmiati Alia. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 mahasiswa, yaitu Dominika Maria Inawati, NIM 857108911, Dinar Asero, NIM 857109373, Francisca Heri, NIM 857108896, Habibi, NIM 857108889, dan Nafi Hugo, NIM 857108792, yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Inilah video presentasi dari kelompok kami. Modul 2 tentang landasan dan pendekatan pengembangan kurikulum. Kegiatan 1, landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Pentingnya filsafat dalam melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis berkaitan dengan perilaku manusia. Landasan psikologis. Yang pertama, kurikulum dan teori perkembangan siswa. Anak sejak lahir telah memiliki potensi untuk berkembang. Yang kedua, kurikulum dan teori belajar. Belajar berkaitan dengan bagaimana individu atau siswa belajar. Yang ketiga, landasan sosiologis. Kurikulum yang berkaitan dengan aspek masyarakat dan kebudayaan. Yang keempat, landasan teknologis, yaitu kurikulum yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kegiatan belajar 2, pendekatan pengembangan. Yang pertama, pendekatan dari sudut pandang kebijakan pengembangan kurikulum yang terdiri dari pendekatan administratif dan pendekatan akar rumput. Yang kedua, yaitu pendekatan dari segi pandang perorganisasian isi kurikulum yang terdiri dari pendekatan pada mata pelajaran, pendekatan dari masalah-masalah sosial, dan pendekatan keseluruhan yang bermakna dan terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan dari sudut pandang orientasi penyusunan kurikulum. Yang pertama adalah orientasi pada tujuan. Berorientasi pada tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan dengan jelas. Kemudian yang kedua yaitu orientasi bahan ajar, yaitu menitik beratkan pada bahan ajar atau materi yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah orientasi pada kegiatan belajar mengajar, yang menitik beratkan pada bagaimana siswa belajar dan langkah-langkah kegiatan agar siswa menguasai keterampilan dan pengetahuan. Modul 9, rencana pembelajaran. Kegiatan belajar 1 meliputi pengertian, prinsip, dan fungsi rencana pembelajaran. Yang pertama, pengertian rencana pembelajaran merupakan kegiatan merumuskan tujuan-tujuan atau kompetensi-kompetensi apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran. Kedua, prinsip-prinsip penyusunan rencana pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu siswa. Kedua, mendorong partisipasi aktif siswa. Ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Dan terakhir, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Lalu yang ketiga, fungsi rencana pembelajaran meliputi fungsi prediktif, fungsi hipotik, preventif, dan korektif. Prediktif meliputi pertama, tujuan atau kompetensi yang harus dicapai siswa. Kedua, materi atau pengalaman belajar yang harus disampaikan siswa. Yang ketiga, strategi atau metode yang tepat untuk materi pelajaran. Dan yang keempat, alat atau teknik penilaian seperti apa yang tepat untuk mengukur keberhasilan siswa. Lalu kedua, fungsi preventif, melakukan pencegahan yang dapat mengakibatkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan menjadi tidak efektif dan efisien. Dan yang terakhir, fungsi korektif merupakan perbaikan dari rancangan pembelajaran dan implementasi pembelajaran sebelumnya. Belajar 2,
langkah-langkah pengembangan rencana pembelajaran. Yang pertama, komponen rencana pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pengembangan rencana pembelajaran. Dan yang ketiga, format atau bentuk rencana pembelajaran. Komponen rencana pembelajaran. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Ketiga, kompetensi dasar. Keempat, indikator pencapaian kompetensi. Kelima, tujuan pembelajaran. Keenam, materi ajar. Ketujuh, alokasi waktu. Kedelapan, metode pembelajaran. Kesembilan, kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, inti, penutup. Dan 10, penilaian hasil belajar serta 11, sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan rencana pembelajaran terdiri dari perumusan tujuan dan perencanaan materi pelajaran. Perumusan tujuan terdiri dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional atau lembaga, tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran yang terdiri dari tujuan pembelajaran umum atau disebutnya TPU dan tujuan pembelajaran khusus atau TPK. Dan yang kedua tentang perencanaan materi pelajaran terdiri dari materi pelajaran hendaknya sesuai dan menunjang terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Materi pelajaran hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan perkembangan siswa pada umumnya. Materi pelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematis dan berkesinambungan. Dan yang terakhir, materi pelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual maupun konseptual. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menetapkan materi pelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kedua pentingnya bahan, ketiga nilai praktis, keempat tingkat perkembangan peserta didik, dan kelima tata urutan. Isi kurikulum atau bahan pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 6 jenis, yaitu A. Fakta, yaitu sesuatu yang telah terjadi atau telah dialami atau dikerjakan. Yang B. Konsep atau teori, yaitu suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian umum. Yang C. Prinsip, merupakan suatu aturan atau kaidah untuk melakukan sesuatu. Yang D. Proses, adalah serangkaian gerakan, perubahan, perkembangan, atau suatu cara atau prosedur. Dan E. Nilai, adalah suatu pola, ukuran, atau norma. F. Keterampilan, adalah suatu kemampuan untuk berbuat sesuatu. 3. Perencanaan kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan guru dan kegiatan siswa. Kegiatan guru ini merupakan bentuk kegiatan guru tergantung kepada jenis-jenis atau metode pembelajaran yang akan digunakan. Dan kegiatan siswa tergantung pada jenis-jenis metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Dan keempat, adanya pengembangan alat evaluasi. Secara umum, evaluasi pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Kriteria yang sering digunakan dalam evaluasi pembelajaran ada dua macam, yaitu PAP atau penilaian acuan patokan dan PAN, penilaian acuan normal. PAP adalah kriteria penilaian berdasarkan patokan tertentu, dan PAN adalah kriteria penilaian yang didasarkan pada norma kelompok. Format atau bentuk rencana pembelajaran. Yang pertama, identitas mata pelajaran, pokok satuan bahasan, kelas, semester, dan waktu. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Keempat, indikator pencapaian kompetensi. Kelima, tujuan pembelajaran. 6. Materi ajar. 7. Alokasi waktu. 8. Metode pembelajaran. 9. Kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, yang kesembilan adalah penilaian hasil belajar, dan terakhir diberikan sumber belajar yang diketahui oleh kepala sekolah dan ditandatangani oleh guru. Demikian, terima kasih. Kegiatan belajar 3,
keputusan situasional. Model pengembangan rencana pembelajaran. Model Banerjee. Yang pertama, formulate objective. Yang kedua, develop task. Yang ketiga, analyze learning task. Yang keempat, design system. Yang kelima, implement and test output. Dan yang keenam, change to improve. Model CAM. Model CAM terdapat 8 bagian. Dari 8 itu saling tergantungan dengan revisi, saling timbal balik. Yang pertama, TPU dan pokok bahasan. Yang kedua, karakteristik siswa. Yang ketiga, TPK. Yang keempat, isi atau materi. Yang kelima, tes awal. Yang keenam, strategi kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, pelajaran menunjang. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu evaluasi. Model PPSI terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah perumusan tujuan, terdiri dari 1. Bersifat operasional, 2. Berbentuk hasil belajar, 3. Berbentuk tingkah laku, 4. Hanya ada 1 tingkah laku. Yang kedua, pengembangan alat evaluasi, terdiri dari 2. Yang pertama, menentukan jenis tes yang akan digunakan menilai ketidaktercapaian tujuan. Yang kedua, menyusun item soal untuk menilai setiap tujuan. Yang ketiga, kegiatan belajar, terdiri dari 2. 1. Merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Yang 2. Menetapkan kegiatan yang perlu atau tidak perlu untuk ditempuh. Kemudian, yang keempat, pengembangan program kegiatan, terdiri dari 1. Perumusan materi, 2. Menetapkan metode yang digunakan, 3. Memilih alat dan sumber belajar yang dipakai, keempat, menyusun jadwal. Kemudian yang kelima, pelaksanaan. Yang pertama, mengadakan pretest. Yang kedua, menyampaikan materi pelajaran. Yang ketiga, mengadakan post-test. Dan yang terakhir, keempat, adalah perbaikan. Model Gerlach dan Ely. Yang pertama ada analisis umpan balik. Itu dikembangkan menjadi 2, antara lain spesifikasi isi dan pokok bahasan, dan spesifikasi tujuan pengajaran. Untuk selanjutnya disimpulkan menjadi pengumpulan dan penyaringan data tentang siswa. Dari pengumpulan dan penyaringan data tentang siswa dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, penentuan pendekatan teknik dan metode pengajaran. Yang kedua, pengelompokan siswa. Yang ketiga, penyediaan waktu. Yang keempat, pengaturan ruangan. Yang kelima, pemilihan media. Untuk selanjutnya dari kelima hal tersebut baru dilakukan evaluasi. Umpan yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana pembelajaran terdiri dari 2. Yang ke-1, sikap guru dan administrator. Guru seringkali tidak membuat rancangan pembelajaran, khususnya guru-guru yang telah lama mengajar. Administrator yang hanya memandang rancangan pembelajaran sebagai sebuah dokumen untuk kenaikan pangkat dan bukan untuk melihat apakah rancangan pembelajaran yang dibuat guru itu diimplementasikan dalam kegiatannya nyata. Yang kedua, aspek-aspek yang sering dianggap bermasalah, antara lain rancangan pembelajaran yang terlalu rinci, ketidaksinambungan antara unsur dalam rancangan pembelajaran, dan ketidakjelasan evaluasi yang dilakukan. Sekian dan terima kasih.